Salah satu yang termasuk isim ma'rifat itu adalah isim alam. Kalau isim alam itu adalah isim yang dijadikan nama orang, nama kota, nama tempat gitu ya, dan sebagainya. Itu namanya isim alam. Makanya di sini contohnya Zaidun wa Makkata. Kalau Zaidun kan nama orang ya. Kalau Makkata nama Mekah, nama negara gitu ya. Nama kota, nama kota. Makkata nama kota. Bisa saja kalau di Indonesia mah Jakarta dan sebagainya ya. Terus yang ketiga, ini namanya isim mubham. Ini isim mubham itu termasuk isim isyarat. Isim mubham itu isim yang termasuk isim ma'rifat, namun di sini meliputi dua isim isyarat dan isim mausul gitu ya. Itu isim mubham. Isim isyarat itu seperti apa? Contohnya hada, hadihi, haulai. Hada ini gitu ya. Dan seterusnya. Kenapa disebut samar? Karena tidak menunjukkan sesuatu yang pasti, beda dengan nama gitu ya. Oh, nama kan udah pasti ya. Zaidun udah pasti nama Zaid. Makata udah pasti nama tempat, nama daerah gitu ya. Kalau hada itu, kalau kita tidak melihat isyaratnya kemana tangannya, tidak tahu. Atau ini misalkan, hada ini kalau tidak melihat ini apa gitu ya, kecuali kita melihat dia menunjuk ini itu ke barang apa gitu, apa menunjuk kipas, menunjuk gelas dan sebagainya gitu ya. Kita baru tahu ini, oh ini itu maksudnya yang ditunjuk sama orang tersebut. Begitu juga isim mausul, contohnya alladzi, allati. Kalau tidak disambungkan dengan kalimat berikutnya, ini masih mubham termasuknya. Kalau disambungkan baru kita paham alladzi khalaqa, yang menciptakan gitu ya. Atau alladzina amanu, yang beriman gitu ya, dan sebagainya. Jadi kalau alladzi saja, allati saja itu namanya isim mubham dan disebutnya samar. Samar itu belum jelas gitu ya. Alladzi apa gitu ya, alladzina. Terus selanjutnya di sini bisa juga isim isyarat hisiyah disambung dengan isim mausul. Contoh, ja'alladzi qoma abuhu, datang yang berdiri bapaknya gitu. Jadi seseorang tidak tahu nama anaknya dan tidak tahu juga nama bapaknya. Cuma hanya melihat bapaknya berdiri gitu ya. Ketika anak itu datang, oh tuh datang yang bapaknya berdiri gitu. Ini adalah sekedar contoh-contoh aja ya gitu. Terakhir satu lagi, isim ma'rifat itu adalah isim yang ada alif lamnya, yang ada alnya gitu ya. Jadi begini, kalau tidak ada alnya, misalkan ada isim yang belum ma'rifat gitu ya, wa alatu ta'rifi alfa man yurid ta'rif fakibdin mubahamin qaulal kabid, itu di kitab lain ada begitu. Jadi al itu adalah alatut ta'rifi al, alat untuk memakrifatkan isim itu adalah kalimat al, lapan al gitu, maksudnya alif lam gitu ya. Contoh, ulama itu kalimatnya nakiroh gitu. Tapi kalau al ulama itu kalimatnya ma'rifat. Kita ambil contoh yang tadi udah dijelaskan. Di Al-Quran ada kalimat begini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Pastinya orang yang takut kepada Allah itu innama yakhsya,
pastinya orang yang takut kepada Allah itu al-ulama, adalah ulama. Di situ pakai al, berarti di situ adalah ulama yang khusus gitu ya. Beda dengan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ada ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Ulama umatku seperti para nabinya Bani Israel. Nah, ini penjelasannya panjang gitu ya. Tapi di sini Nabi tidak menyebutkan al-ulama, tapi ulama'u gitu ya. Ya, itu ada perbedaan. Di situ maknanya juga pasti beda gitu ya. Seperti rojulun dengan ar-rojulu. Kalau rojulun, semua laki-laki disebut rojulun. Tapi ar-rojulu pakai al, itu bisa digunakan untuk menyebutkan orang yang gagah gitu. Contohnya seperti itu. Itu ya